Iya, puji nama Tuhan, kembali lagi. Kita akan menyaksikan bersama pelayanan Murtadin yang semakin merajalela dan semakin berkembang, menguasai media sosial, khususnya daerah-daerah yang memang saat ini menghadapi masalah-masalah tentang rumah ibadah. Salah satunya adalah saudara kita yang dari Riau. Seperti apa pelayanannya, mari kita dukung bersama dan kita nikmati bersama kesaksian dan pelayanannya. Silakan. Itu tidak menerimanya, maka disalibkannya, dianiaya. Toh? Nah ini ayat 12. Lihat ini. Bukan hanya Yesus dibilang anak-anak Allah, kami pun disebut anak-anak Allah. Ya, apa sebabnya? Ini sebabnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya. Ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Jadi kenapa pengikut-pengikut Yesus disebut anak-anak Allah? Ya ini alasannya. Begitu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, atau Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia, otomatis kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya, ya, orang-orang yang berhak mewarisi keselamatan ataupun janji-janji Allah. Nah, berbedanya Yesus yang disebut anak Allah, ayat ke-14, ya. Firman itu, firman tadi yang bersama, yang ada di dalam diri Allah tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang ada di dalam diri Allah tadi, dia nuzul menjadi manusia. Bukan Allah berfirman terus jadi manusia, bukan. Tapi firman itulah yang menjadi manusia. Dia keluar dari dalam diri Allah itu menjadi manusia. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Makanya Yesus disebut anak Allah. Satu-satunya anak Allah, anak tunggal Allah, karena dia yang keluar dan lahir dari roh Allah. Makanya Yesus disebut anak Allah. Nah, gunanya apa? Kok Yesus atau firman itu diutus menjadi manusia? Makanya Yesus pun juga disebut utusan, karena dia diutus menjadi manusia. Nah, gunanya apa? Nah, ini ayat 18. Ini yang membuat saya bertobat. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Inilah alasannya Allah mengutus firman-Nya. Karena tidak seorang pun yang bisa melihat Allah. Ini alasan Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Nah, dari Yesuslah manusia mengenal siapa Allahnya. Siapa Allah yang benar. Allah yang patut kita sembah dan kita puja. Alasannya kenapa Allah mengutus firman-Nya, supaya Allah bisa memperlihatkan dirinya kepada manusia lewat Yesus. Dan supaya manusia bisa mengenal Allah lewat pribadi Yesus. Nah, untuk itulah saya bacakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes pasal 1 ayat 18. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Amin. Jadi Allah kita tuh Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja, bukan. Allah kita Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia lewat Yesus. Makanya orang yang mengenal Yesus berarti dia mengenali Allah. Selanjutnya apa tujuan Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia? Yang kedua, di Yohanes 3 ayat 16 dan 17 18. Saya bacakan. Inilah tujuan Allah mengutus firman menjadi manusia. Pertama, Allah memperkenalkan dirinya lewat Yesus. Yang kedua, apa itu? Yohanes 3 ayat 16, 17, 18. Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah mau kita tidak binasa. Makanya siapapun yang percaya beriman kepada Yesus, dia beroleh hidup yang kekal. Dia tidak binasa. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ya. Makanya dia dianiaya, di apapun dia diam saja, ya, karena dia tidak menghakimi dunia, tapi melainkan menyelamatkan dunia, ya. Saya ulangi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ini tujuan Allah mengutus firman-Nya menjadi manusia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Jadi Yesus disebut anak Allah bukan anak yang hasil dari perbuatan hubungan suami istri. Kita ini pun disebut anak Allah, bukan berarti Allah beranak terus ngelahirin kita. Tetapi begitu kita ini orang-orang percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, otomatis kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Anak-anak yang berhak mewarisi janji Allah. Roma 8 ayat 16-17, ya. Ya, 16-17. Nanti kita baca di sana, ya. Kita baca Roma, ya, Roma 8. Ya, kenapa kami, ya, kita ini disebut anak-anak Allah, ya. Roma 8. Kita ke Roma 8 yuk. Nah, jadi kau bilang kalau bukan anak Allah berarti itu Allah beranak. Bukan. Kau jangan pikir seperti pikiranmu saja. Kapan Allah beranak? Kapan Tuhan melahirkan? Ada. Roma 8, ya. Roma 8 ayat 16, ya. Nih, sampai 17, ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, ya. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi itu teman-teman semua. Kapan Tuhan lahir? Ya. Tapi gini loh teman-teman semua, kan di sini jelas firman itu menjadi manusia. Ya, bukan firman menjadi Allah, bukan. Allah tetap dalam keberadaannya sebagai Allah. Ya, yang menjadi manusia itu adalah firman yang keluar dari dalam diri Allah ini yang menjadi manusia. Makanya Yesus disebut firman Allah atau kalimatullah atau kalimatuhu nur jannah di dalam kitab sucimu. Supaya orang yang mengikuti jalan Yesus, dia akan diselamatkan. Dia akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dia akan dibangkitkan pada akhir zaman nanti bersama-sama dengan Dia. Ya. Dan kita akan bersama-sama dengan Dia, ya. Di mana Dia berada, kita pun berada. Itu janji. Amin. Nah ini teman-teman semua. Kok Tuhan dilahirkan? Iya. Untuk firman menjadi manusia, prosesnya harus dilahirkan. Kan manusia ini manusia ini ada karena dilahirkan. Nah, untuk menjadi manusia dia harus dilahirkan dulu melalui perawan suci Maria. Inilah tandanya Dia sang ilahi. Hanya satu-satunya manusia yang lahir dari hanya dengan tidak memiliki ayah atau bukan hasil dari hubungan suami istri, hanya Yesus di kolong langit ini. Enggak ada lagi manusia yang lahir dari perawan suci, enggak ada selain Yesus. Itulah menandakannya Dia dari sang ilahi, ya.
Dia lahir tanpa ayah. Dia lahir dari roh Allah. Makanya dia disebut anak Allah. Berarti kau nggak percaya Isa lahir tanpa ayah, Bos Yandi? Aku tanya, Isa Al-Masih lahir ada ayahnya nggak? Nah, jangan-jangan nggak ngaji juga ini. Sama dengan tadi pena nggak tahu pena, ya kan? Ini nah, Isa Al-Masih lahir tanpa ayah dia nggak tahu juga. Jangan-jangan kau nggak tahu kalau Isa Al-Masih itu kalimatuhu nur jannah atau kalimatullah? Nggak tahu juga kali. Jangan-jangan kau nggak tahu juga yang akan datang nanti pada hari zaman nanti atau di hari kiamat nanti yang datang itu adalah Isa Al-Masih, ya, putra Maryam. Benar nggak? Yang akan menjadi hakim pada akhir zaman nanti. Kadang-kadang kalian nggak tahu juga siapa yang akan nanti datang pada akhir zaman nanti. Bukankah Isa Al-Masih anak Maryam? Benar tidak? Nah iya, nah bedanya dengan kami pada akhir zaman nanti, ya kami akan dijemput, ya. Tuhan Yesus akan datang di kali kedua nanti untuk apa? Menjemput kami orang-orang percaya, ya, supaya di mana dia berada kami pun berada di sana. Haleluya, ya. Makanya Yesus disebut anak Allah. Yesus juga disebut firman Allah. Sama beda enggak ya teman semua, tapi nggak tahu yang mana jiplak, saya nggak tahu. Ya, yang jiplak saya nggak tahu apa yang baru datang atau yang sudah ada sejak dulunya yang jiplak, itu nggak tahu ya. Nah, teman-teman, nanti semuanya sudah terungkap, tapi internet akan mengungkap itu yang mana yang menjiplak. Ya, sudah terungkap teman semua. Di internet boleh silakan dicari. Yang mana yang jiplak itu ketahuan. Ya, karena nggak bisa dibohongin teman-teman semua lagi. Nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Itulah gunanya sekarang ini. Ya, kita sudah dibantu internet untuk menyingkap kebenaran. Ya, mana yang palsu, mana yang asli. Sudah tahu semuanya teman semua. Tinggal buka di internet. Mana yang palsu dan mana yang asli itu. Ya, Adam tanpa ayah. Sekarang siapa yang melahirkan Adam? Apakah Adam dilahirkan dari perawan suci? Jawab. Apakah Adam dilahirkan dari perawan suci? Asal jiplak aja. Nah, silakan. Ada lagi pertanyaan. Nah, ini jangan kalian bilang Tuhan dilahirkan. Memang, ya, memang dengan cara menjadi manusia itu harus dilahirkan. Lah kalau diciptakan berarti sudah balik ke awal lagi. Ya gimana? Ya kalau diciptakan lagi dari debu dan tanah, udah dua ciptaan jadinya. Sejarah berubah lagi. Emang manusia bisa jadi Tuhan? Gak bisa manusia jadi Tuhan. Saya pastikan manusia tidak akan pernah bisa jadi Tuhan. Tapi Tuhan jadi manusia bisa. Benar tidak? Manusia bisa gak jadi Tuhan? Gak bisa. Tapi Tuhan jadi manusia bisa gak? Silakan jawab. Tuhan jadi manusia bisa gak? Ini kita tanya jawabnya tentang bisa atau tidak. Manusia jadi Tuhan pastinya tidak bisa. Tapi Tuhan jadi manusia bisa tidak? Jawab. Nah, kalau bicara bisa, Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Tapi kalau manusia jadi Tuhan, tidak bisa. Jadi Fir'aun ini. Nah itu jelas. Nah jelas. Nah ini makanya kalau kita mau cerdas, nggak usah saya yang jawab ya. Sekarang ini zaman internet bisa menjawab semuanya. Jangan mau kita ditutup-tutupi dengan bahasa-bahasa yang sulit kita mengerti. Sekarang gampang, mau bahasa roh juga bisa kok ya. Bahasa roh diungkap, diklik di Google ketemu. Ya, tapi Google yang bingung.
Gimana? Selesai? Ada pertanyaan? Saya, teman-teman semua, yang saya mau pertanyaan saya sekarang ini, sekarang penanya itu kemana lah itu? Seandainya saya ketemu penanya itu, saya bisa melukis lagi yang ulang baru lah. Apalagi Has, apa yang kau bingungkan lagi? Makanya kau kan umat bingung. Menandakan dia manusia, dia lahir Ahas. Menandakan dia manusia juga dia harus metong. Karena semua manusia harus metong. Nah, tapi bedanya menandakan dia itu firman yang hidup. Dia di hari ketiga dia bangkit dan hidup lagi. Itu menandakan dia firman Allah yang adalah Allah itu sendiri. Nah, begitu. Lebih aneh ajaran lu lagi ya. Kalau soal aneh, lebih aneh ajaran lu lagi, makanya gue tinggalin. Kalau nggak aneh nggak mungkin gue tinggalin, karena aneh terlalu aneh, makanya gue tinggalin. Salah satunya anehnya tadi, keanehannya tuh. Sejak kapan ada hantu bangkit dari kubur? Tolong tunjukkan kepada saya FF Ras ya. Di mana ada hantu bangkit dari kubur? Silakan. Mana? Di mana ada? Tolong tunjukkan kepada saya ada hantu bangkit dari kubur. Silakan. Ya. Sampai dari sekarang ini, sebelum saya mengenal Yesus, ya masih dalam orang, ya dikatakan saya dulu ilmu, punya banyak roh-roh ya, mengenal roh-roh, ya belum pernah lihat hantu bangkit dari kubur, belum pernah, ya. Kalau di film ada, di film ya, beranak dalam kubur ada. Makanya jangan mau kita dicekok-cekokin dengan hal-hal yang mistik seperti itu, ya. Jangan mau lagi, ya. Kalian kebanyakan itu kuburan bisa membawa rezeki, percaya. Pohon-pohon besar-besar itu ya bisa membawa berkat, membawa jodoh, percaya. Ya. Air sumur, mandi 7 sumur. Kalau mandi 7 sumur, nanti jadi dapat jodoh, percaya. Kalian kebanyakan kepercayaan dengan Allah percaya, dengan batu percaya, dengan api percaya, dengan bulan percaya. Semua kalian percayain. Apa gunanya Allah yang maha kuasa itu kalau semua dengan batu juga percaya, dengan pohon percaya, dengan api percaya, dengan bulan percaya. Nah, makanya ya ada meteor jatuh dari langit, percaya bisa menghapus dosa. Apa gunanya Allah? Yang bisa menghapus dosa itu Allah. Ya, Allah Bapa ya menurut Injil ya, yang bisa menghapus dosa itu Allah. Dan satu-satunya manusia yang turun ya, firman Tuhan yang menjadi manusia itu bisa menghapus dosa manusia. Nah itu. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Nangis. Nggak bisa itu kalau belajar nggak bisa, makanya belajar sama yang jangan buta huruf. Ahas, tulisanmu nggak bisa dibaca. Belajarlah sama yang bisa baca tulis supaya kau cerdas.
Tapping aja kau tulisanmu apa tuh? Nggak busa apa nggak busa? Apa lagi? Silakan. Iyalah, mereka orang jin aja bisa bertobat kok. Enggak, Tuhan kami bukan manusia. Tuhan kami ya Allah Bapa di surga. Tapi Tuhan kami pernah menjadi manusia. Ya. Silakan. Ya. Apa lagi? Kata Edwis juga nabi kalian nabi palsu. Kau percaya sama Edis nggak? Ya Edis bilang nabi kalian tuh nabi palsu. Kalian percaya Edis nggak? Bagaimana? Benar nggak Sandang? Oh Bos Sandi, kata Edis, nabi kalian nabi palsu. Kau percaya nggak saya sama Edis? Iya Bos Sandi. Iya kan Bos Sandi, Edis TV bilang katanya nabi kalian tuh nabi palsu katanya gitu. Berarti kau percaya sama Edis dong. Oke Kak, mamanya Elora, bless you ke mamanya Elora. Makasih udah mampir. Loh, kau yang nggak punya ilmu, kau mau pakai orang lain untuk menyangkal. Mana sih? Kalau kau percaya Edis, Edis juga bilang kan katanya nabimu nabi palsu. Berarti kau percaya sama Edis dong. Berarti Edis benar dong. Bagaimana sih? Silakan. Apa lagi? Udah capek? Aku udah berapa jam sih? Nggak terasa lu. Udah 3. Oh, saya 17 menit lagi pamit ya. Saya gaji saya Tuhan. Jadi saya no limit ya. Gaji saya Tuhan. Ya setelah saya dipanggil Tuhan dan sudah 1 tahun 8 bulan saya melayani di Tok Tok ya. Yang menggaji saya Tuhan. Jadi no limit. Masa iya? Di mana? Coba Patiha. Patian, di mana bahwa Yesus nggak kenal Oten? Artinya Yesus nggak kenal kami toh? Baca Yohanes 10 ayat 14-15. Harus begini loh, menuduh tuh harus pakai dalil. Ya, jadi supaya kalian tahu bahwa Yesus nggak kenal kami dari mana. Amin, amin. Ya jadi teman-teman semua, kalau mereka mengatakan Yesus nggak kenal kita atau nggak kenal orang Oten, ya dalilnya di Yohanes 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dor. Jadi kalau kata orang bahwa Yesus nggak kenal Oten, itu terbantahkan dengan Yohanes 10 ayat 14. Mulai report-report.
mulai report ya. Murtadin dilawan, anak Jambi nih senggol dong. Nah, iya, jadi nggak ada kalian tuh tuduhan kalian tuh kalau sama saya patah sebelum nyampe sudah patah di jalan. Ya, saya seperti memegang pulpen atau memegang pena. Saya bisa melukiskan apa yang kalian pikirkan itu. Oke Kak Tina, bless you Kak. Nah, silakan, apa lagi? Sudah? Kapok, jangan kapok ya. Kok ajaran Edis bertentangan dengan saya? Loh, saya nggak ikut ajaran Edis, saya ajarannya ajaran Tuhan Yesus, ya. Ya. Ya, mirip-mirip sedikit lah. Karena kan kita satu iman, walaupun berbeda pandangan. Ya, beda pandangan boleh, teman semua. Boleh beda pandangan. Tapi tetap iman satu kepada Yesus toh. Nah, itu sudah bang. Mau denom manapun kita sama saja. Ya. Jangan permasalahkan denom teman-teman semua. Tidak satu pun denom yang menjamin kita masuk surga. Tidak satu pun denom yang menjamin kita selamat. Hanya satu pribadi yang menjamin kita selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Iya Kak Pasir Berlian. Iya. Mau dari arah mana saja kita menyembah Tuhan Yesus, tidak apa-apa. Ya, tetap jaga persatuan di dalam Kristus. Artinya kita ini satu tubuh, ya, satu pokok, walaupun rantingnya berbeda-beda. Ya, rantingnya ada ngarah ke sana, ada ke sana. Tetap tubuh kita adalah Kristus. Amin. Jadi jangan mau diterpecah belah. Ya. Oh ya, Pak Jeki. Saya sering kok nonton dengan Pak Jeki. Ya menurutmu nabi lah. Kalau kami kan dia Tuhan. Kenapa? Kau harus maksa pakai pikiranmu. Biarin aja teman-teman semua. Memang tugasnya seperti itu. Dia kan digaji seperti itu. Mereka-mereka ini teman semua ada timnya. Dan mereka dapat gaji untuk mengganggu-ganggu live itu. Mereka digaji. Sama seperti gerunda-gerunda mereka itu dapat. Teman semua dapat. Menghujat-hujat Yesus itu mereka dapat ada yang gaji. Ah masa iya? Jangan-jangan dia yang nangis sama saya nanti. Oke, CR77. Lah, katanya kan sudah aku baca bahwa tidak mungkin Yesus tidak mengenal kami. Kau bandel kali. Tadi sudah aku baca, ya, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal domba-dombaku. Itu dia bilang. Amin. Haleluya. Murtadin kok dilawan. Iya, bandal kali. Iya, tuh Yohanes 10 ayat 14-15.
Selamat sore juga Kak K. Bless you Kak. Ngapain? Nggak penting. Mau tahu nggak? Aku kau bayar pun ya 1 miliar pun kau bayar aku untuk masuk room dia. Mendingan aku ya makan nasi cadong. Ngapain dengan orang nggak berakhlak begitu kita deketin? Ngandalin congor doang, ilmu tak adu. Ilmunya ngotak-ngatik ayat orang, gila-gilaan kita otak-atik ayat dia ngamuk. Haleluya, luar biasa Tuhan Yesus baik. Masih panik kah? Masih panik kah? Like lagu apa? Saya berapa lama lagi nih? Wah udah 4 jam cuy. Kenapa Ahas kenapa? Jangan biarin, kasihan lo teman-teman semua dari tadi. Dia itu sudah kena mental. Iya, ya nggak apa-apa. Biarin aja, kasihan. Dia anak yatim itu. Sampai memutih rambutku. Sampai memutih rambutku. Kayaknya aku gak hafal deh. Aku tahu lagunya cuma gak hafal. Aku puterin aja ya. Sampai aku istirahat. Kenapa itu ada yang marah-marah? Ada apa itu marah-marah tuh? Maksudnya apa itu teman-teman semua? Bang, kemarin mama. Wah keren. Tuhan Yesus berkati. 2 anak keluarga dari Jambi ikut Tuhan Yesus juga di Papua. Wah keren. Tuhan Yesus berkati. Semangat. Pokoknya teman-teman semua memang semakin hari bertambah kok. Itu membeludak, memang membeludak. Ini bukan cerita-cerita dongeng atau bekarang-karangan atau untuk buah-buah cerita. Sekarang ini teman-teman semua ya, karena kita dibantu dengan alat-alat internet ini. Ya, Tuhan itu mempermudah sekarang itu untuk mengenalkan ya bahwa Yesus adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Ya, sudah terbongkar ya, nggak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Pakai apapun juga, mau bahasa langit pun tetap kebongkar kok ya. Jadi kita teman-teman semua, kita cuma meluruskan saja. Tugas kita tuh diperingat dengan internet yang ada ya. Makin banyak sekarang yang sudah, nanti lama-lama juga ikut Tuhan kok. Itu pasti ya. Semua mulut akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu firman Tuhan tertulis di dalam Injil ya, dalam Alkitab kita itu tidak kembali dengan sia-sia. Ya, sebelum semuanya terjadi itu teman-teman, belum akhir zaman ya. Makanya semua lidah akan mengaku, termasuk orang-orang Wahyudi nanti juga mengaku ya. Barulah nanti kesudahannya. Itu menurut Injil ya. Begitu. Oke teman-teman semua, saya itu pujian terakhir ya. Pujian terakhir, saya mau pamit undur diri untuk istirahat ya, untuk makan juga, belum makan siang coy. Ya gara-gara Kak Mary nih jadi lupa makan siang aku kan. Ya saya sih ketawa aja dari tadi. Dan aku ngetawain aku juga kali. Satu pujian penutup ya, untuk habis itu kita berdoa. Sama-sama Kak Mawar, sama-sama semuanya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah support ya lewat. Kita tutup ya teman-teman semua. Saya pamit undur diri ya. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang mungkin menyakiti, mungkin menyinggung, untuk ya itulah entertain saya teman semua selama saya live ya. Mohon maaf mungkin kurang sempurna pelayanan saya teman semua. Doakan saya tetap eksis, tetap sehat ya, tetap pada jalurnya kebenaran yang disampaikan.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah support saya lewat semua ya, tap-tap layar, lewat share-share, lewat berkat-berkat yang ditaburkan. Terima kasih. Tuhan pasti balaskan lipat kali ganda. Ya teman-teman semua teman-teman juga terlibat oleh pelayanan ini. Saya tidak bisa melayani sendiri, tapi lewat support teman-teman semua, saya bisa menyampaikan kebenaran sehingga jiwa-jiwa dapat dimenangkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, ucap syukur pada sore hari ini Tuhan. Kami dari siang hingga pada sore ini Engkau melawat kami, Engkau telah menyertai kami. Bapa, sudah banyak yang kami perbincangkan, sudah banyak firman yang ditaburkan. Bapa, sudah banyak puji-pujian yang kami naikkan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati Tuhan, menjadi korban bakaran yang indah di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan senang dan kami diberkati. Terima kasih Bapa. Tanamkan firman-Mu Tuhan yang sudah hamba taburkan kepada setiap hati, setiap jiwa yang ada di tepingan, yang ada di jendela, yang sudah berlalu maupun yang baru datang. Tuhan memberkati mereka semua. Sebelum kami berpisah Tuhan, hamba berdoa bagi setiap jiwa yang ada di room ini Tuhan, berkati mereka Bapa. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, lepaskan mereka dari segala yang jahat, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan dalam nama Yesus. Yang sedang dalam pergumulan Tuhan, tolong Tuhan berikan kemampuan, kekuatan sehingga mereka mampu melewati masa-masa pergumulan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Jagai mereka Tuhan dari serangan-serangan balik si jahat. Lindungi mereka Tuhan dimanapun mereka berada. Anak-anak mereka, suami, istri, orang tua maupun keluarga besar mereka dijauhkan dari malapetaka, dari bencana-bencana, dari sakit penyakit, dari tipu daya iblis dalam nama Tuhan Yesus. Berkati usaha dan pekerjaan mereka, berkati buah tangan mereka. Apapun yang dikerjakan mereka dibuat berhasil sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, dan pertemukan kami kembali Tuhan dengan sukacita yang baru dan berkat-berkat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami akan tutup acara ini. Haleluya. Amin. Ada yang masih kepanasan teman-teman, belum dingin-dingin dari tadi. Iya, gara-gara Kak Mariana nih, ya jadi dinginnya nggak dingin-dingin, panas terus. Iya, ada yang kesurupan teman. Dia masih nggak terima keadaannya teman. Dia nggak terima kalau Olonya menciptakan duluan itu pulpen. Ya udah teman-teman semuanya, saya pamit undur diri ya. Ya, pamit undur diri. Kita doakan saja semoga dia bisa mengerti dan memahami kebenaran ya lewat kesaksian-kesaksian yang ada. Ya, Tuhan Yesus berkati. Shalom, sampai ketemu lagi. Nanti malam mungkin saya ada waktu saya live ya sekitar jam 7 atau jam 8 ya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya. Bless you all. Gue baru pulang dari kantor. Oke Kak, bless you Kak. Ya teman-teman, luar biasa. Dari seorang yang memang mungkin bagi kita menilai bahwa dia adalah orang yang jahat, dia adalah orang yang tidak layak, tetapi Tuhan layakkan untuk menjadi pelayan yang luar biasa, mengasihi Tuhan, berkorban untuk orang lain, tidak pernah merendahkan yang lain untuk keuntungannya, tetapi adalah mengangkat semua bersama-sama sejajar dengan dirinya. Itu adalah pelayan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi untuk apa kita menyombongkan segala sesuatu tetapi tidak punya kasih? Nah, untuk itu kita doakan supaya terus melaluinya orang-orang Jambi banyak sekali yang diselamatkan. Khususnya generasi-generasi muda supaya tidak menjadi anarkis, ya, dengan ajaran-ajaran yang misalnya contoh membunuh masuk surga, atau dikatakan bunuh diri, dikatakan itu adalah mati syahid. Kekristenan tidak mengajarkan yang demikian. Orang yang mati syahid adalah orang yang memang dibunuh, dipaksa masuk penjara oleh karena kebenaran. Seperti salah satu saudara kita yang saat ini menghadapi penjara karena pemberitaan Injil. Ya demikian teman-teman, doakan terus mereka supaya dipakai dan diurapi Tuhan, terus mengabarkan kebaikan, kebenaran, keadilan dan juga keselamatan ya. Kita juga turut di dalamnya dengan cara yang sangat mudah, yaitu penginjilan ada di jari kita. Bagikan supaya dapat menyelamatkan lebih banyak jiwa lagi.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.